Kalau gini kondisi siapa yang salah? Kondisi yang salah. Oke, balik lagi di acara ngosan ngobrol santuy. Bukan tuh. Sama aja. Oh iya. Sama gua Dansgoy. Gue Kilo. Ini Kilo, kali ini kita akan ngebahas tentang tren sepeda yang sedang marak ya. Nggak hanya di Indonesia aja sebenarnya, di luar negeri juga sama seperti itu. Nah, lu kan salah satu pengguna sepeda tuh dulu. Terus sudah lama vakum. Yap. Dan sekarang Coba memakai lagi sepeda memakai ini. lagi. Oke. Nah, menurut lo orang yang apa ya baru-baru inilah memakai kembali sepeda, apa memang karena ikut-ikutan atau memang kesehatan, karena kesehatan yang apa ya, karena COVID juga ya. Jadi menjaga Imun. apa ya, menjaga imun agar tetap tubuh sehat lah, seperti itu. Menurut lu seperti apa? Oke, pendapat gue tentang yang marak sekarang sepeda-sepeda ini, yang pertama sih karena pandemi ya. Pandemi ini kan udah hampir 4 bulan. 4 bulan ya di 4 Indonesia. Bulan, ya 4 bulan Indonesia. Indonesia kan melaksanakan PSBB. PSBB PSBB ya. itu kan orang bukan nggak boleh keluar tapi dibatasi kegiatannya. Ya, nah, dampak itu akhirnya udara kita jadi bersih. Jakarta jadi bersih gitu kan. Terus mobil jarang di mana-mana. Terus sekarang mencoba dilonggarkan dengan PSBB transisi, orang jadi nyadar, oh berarti selama ini karena polusi nih, udah Jakarta kotor dari sekitarnya. Nah itu dari situ si orang-orang tersebut kita cari nih apa ya biar bisa kita kemana-mana tapi nggak polusi. Akhirnya muncullah sepeda. Nah itu sebenarnya sebelum pandemi ada, orang tuh udah ada yang pakai sepeda back to work. Ya. Nah itu kan banyak kan orang yang pakai sepeda ke kerja atau back to kampus. Nah gue dulu penggiatnya back to kampus karena gue dulu tuh sepeda gue pakai sehari-hari, bukan hanya untuk olahraga tapi kebutuhan gue beli makan, main-main gitu sebenarnya kalau gue. Tapi kalau pandangan pribadi gue ya, kalau menurut gue tren sepeda ini ya sama aja kayak tren-tren yang lainnya, tren-tren sebelumnya. Karena orang Indonesia itu cenderung ikut-ikutan, ngerti nggak? Iya, paham. Ikut-ikutan. Ketika melihat sesuatu yang wah ini kayak rame nih, lagi rame, gue ikut-ikutan lah, ikut-ikutan apa? Kayak sekarang sepeda ya, jadi ya banyak lah rombongan sepeda yang kalau gue lihat rombongan itu emang bukan dari apa komunitas sepeda atau emang orang-orang yang udah lama bersepeda. Kelihatan kok sebenarnya orang-orang itu. Oke, gue tambahin sebenarnya sih apa namanya, kalau orang-orang yang baru ini pakai sepeda, karena yang gue rasa sih orang-orang yang dulu pakai sepeda mereka upload Instastory. Iya, dia lagi main sepeda di Jakarta atau di Tangerang atau di mana dengan kondisi yang sepi. Diupload. Terus temennya lihat, wih enak nih kita sepedaan, dia sepi, ikutan lagi, akhirnya menjadi sepeda tuh jadi marak lagi, dimakai lagi, itu yang gue rasain. Nah di samping itu juga si yang orang pakai sepeda yang baru beli sepeda baru itu, dia cuman tahu gue pakai sepeda buat Instastory aja. Itu sih yang gue rasa. Nah kan dari apa dampak dari apa nih tren sepeda ini menjadi kan harga sepeda tinggi juga kan. Nah lu tahu nggak nih perbandingan harga sebelum apa tren sepeda ini terjadi dan bukan sesudah apa sih? Oh pas pandemi ini. Oke. Gitu. Kalau yang gue tahu itu adalah harga sepeda itu stabil aja. Contoh yang marak di Indonesia tuh ada mereknya Polygon, United, Pacific. Ya itu. Tapi yang terkeren kan Polygon kan. Polygon tuh sekitar harga 2,1 juta dapat dulu. Iya, coba kalau percaya coba buka di Rodalink, itu ada harganya, tapi sekarang kondisi stoknya habis sih karena banyak yang beli. Nah, dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang yang di ruko-ruko itu yang punya toko sendiri. Oh iya. Dia coba menaikkan harga.
tetap naikkan harga sekitaran 100.000 sampai lebih lah ya. Tetap dibeli karena emang yang gue pikir lagi mereka tuh beli sepeda sama ikutin tren apa sama kebutuhan. Nah, contohnya kebutuhan untuk jangka panjang Nah, kan yang laku tuh sepeda MTB, mountain bike. Atau sepeda lipat. Udah dua itu aja. Kalau saran gue, kalau emang kalian pengen beli sepeda untuk jangka panjang, cari yang berkualitas. Yang hitungannya bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau emang ngikutin tren, ya beli aja yang murah. Setelah habis pakai beberapa bulan langsung jual karena emang kondisinya masih laku dijual harga yang tinggi. Coba kalian cek di OLX tuh harga sepeda bekas harganya jauh beda sama sepeda baru. Jadi lebih baik beli tergantung dia mau tujuannya. Tergantung itu ya kebutuhan dia ya. Dia emang buat di sosial media tren doang atau emang dia pengen pakai sepeda buat kehidupan sehari-hari dia. Gitu. Oke. Jadi menurut lu seperti itu ya. Kalau gua sudah saja karena saya tidak mengerti tentang sepeda karena saya bukan generasi ikut-ikutan, lewati saja. Nah, nih. Ya coy, merah coy. Ini di mana? Lampu merah. Lampu merah ya. Terobos. Kan cuma bilang arah loh. Ini kalau gini kondisi siapa yang salah? Kondisi yang salah. Ya pesepedanya lah. Tetap harus kan pesepeda itu lu yang kalau dari apa yang gue lihat di video ini ya, mungkin mereka itu orang-orang yang baru menggunakan sepeda yang tidak tahu etika bersepeda yang benar. Itu kalau yang gua lihat dari video ini ya, seperti itu. Menurut lu seperti apa tuh tanggapan lu? Tanggapan gua setelah melihat video tersebut agak miris, menurut gua miris sih. Seharusnya pesepeda itu di jalan berbagi dengan yang pengendara motor, pengendara mobil, sama sepeda berbagi dan ikutin rambu-rambu aturan lalu lintas yang ada. Walaupun itu gunanya buat kendaraan bermotor ya, bukan untuk si sepeda. Tapi kan si manusia itu, si orang tersebut pernah ngendarain kendaraan bermotor, dia paham dong rambu, nih belok kanan, belok kiri, ya ikutin. Kita nggak boleh main hajar aja lampu merah gitu. Sebenarnya kan ada juga etika dalam bersepeda tersebut. Yang pertama tuh yang gua tahu menggunakan helm. Benar. Terus apa nih yang sikut itulah. Terus baju yang sepeda itulah, nggak tahu gua namanya. Terus celana biasanya tuh yang gua lihat rata-rata celana panjang, pendek juga bisa, yang slim itulah pokoknya. Ketat, dia ada busan soalnya. Dan memakai sepatu. Terus ada lagi yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua itu harus mematuhi aturan lalu lintas. Itu. Dan yang ketiga menggunakan lajur paling kiri. Itu buat sepeda ujung ya, paling kiri, berjejer ke belakang. Bukan kalau rombongan. Agar tidak makan tempat. Di video ini tadi kata kan mereka ambil jalan ke tengah banget. Bergerombol mereka mah. Bukan itu, baris ke belakang. Belum jalan aturan. Sebenarnya gini sih, mereka berpikir gue pakai sepeda, gue bisa bebas kemana aja. Ibaratnya kayak orang jalan kaki lah, dia bisa lawan arah ini. Tapi lu inget nyawa lu gitu, bukan inget apa namanya, keselamatan sih, keselamatan lu aja. Nggak usah pikir ini mobil bakal ngalah ada gue. Salah sih sebenarnya. Iya. Salah bener, nyawa aja. Dan gini sebenarnya sih, apa namanya yang gue tanggap dari itu, bilang gini, satu orang tuh siapa namanya ya, lupa nama siapa, dia bilang gini, kalau misalnya kalian memakai benda baru, tolong pahami cara makainya seperti apa. Jangan asal pakai aja. Contohnya lu belajar motor harus tahu belok kiri pakai sen, terus nyalain lampu seperti apa biar nggak kecelakaan. Sama kayak sepeda, lu pengguna sepeda baru nih, lu pelajarin juga etika pengendara sepeda seperti apa, terus ini seperti apa, pelajarin juga. Jangan asal gue saja. Ibaratnya lu dikasih barang baru tapi nggak punya etika sama sekali. Itu sih yang gue jadi sebel. Apa ya, kayak ngerusak indahnya bersepeda lawannya ya.
Iya, kalau tahun 60-an sih bisa lo jalan ke tengah-tengah, emang gak ada mobil. Iya. Kan berbagi lah gitu. Berbagi itu indah, Bos. Anjay. Nggak sih ini sih. Tadi yang gue bilang tuh bisa orang-orang tersebut mematuhi aturan. Asalkan si pemerintah nyiapin jalur sepeda sendiri, terus nyiapin parkir sepeda sendiri, terus keamanan seperti apa. Dan gue yakin sih nanti orang-orang tuh yang dulu pengendara bermotor bakal pindah ke sepeda karena fasilitasnya ada semua. Kan yang gue tahu tuh hanya kayak baru di Jakarta deh. Yang apa? Yang ada jalur sepeda. Iya ada. Nggak di Jakarta doang mungkin ya. Tempat lain nggak tahu gua. Mungkin cuman hanya beberapa kota lebih tepatnya yang ada jalur sepeda dan tempat parkir sepeda. Di Jakarta tuh yang gua tahu ada di setiap mall kayak Senayan City, terus Tamrin City tuh ada. Terus kalau di tempat umum seperti MRT, stasiun Haji Nawawi sama stasiun tuh lagi Lebak Bulus. Disediain parkir sepeda dan gratis. Itu tujuannya si pemerintah kan biar orang berpakai sepeda dan angkutan umum, ngurangin polusi. Beralih ya dari kendaraan pribadi seperti motor dan mobil beralih ke sepeda dan angkutan umum. Saling aja sebenarnya. Dan kalau pemerintah mau itu bisa jadi salah satu cara buat mengurangi polusi di Indonesia. Iya, benar. Terus next nih ya. Yap. Kan selama pandemi ini kebanyakan orang bersepeda pada memakai masker. Iya, masker. Terus kan udah ada kejadiannya nih. 2 orang kalau nggak salah meninggal di Semarang ketika bersepeda memakai masker. Dan 1 orang di Jakarta kalau nggak salah. Itu juga ada tuh. Menurut lo gimana? Baik apa tidak memakai masker ketika bersepeda? Oke, gini deh, teman-teman yang pernah naik angkutan umum seperti KRL, Transjakarta yang sering pakai masker, pasti sering kan namanya ketinggalan kereta, ketinggalan bis, terus pakai masker, kayak lari-lari itu sampai dalam pasti ngap. Pernah kan? Pernah itu ngap. Bayangin kalau kalian main sepeda berjam-jam, main sejam 2 jam pakai masker, ngap masih di dada lah gitu. Pasti ngap kan. Dan itu juga ada dokter Reisa Boto Asmoro yang COVID-19 Indonesia dia bilang kalian pakai sepeda jangan gunakan masker, tapi masker masih tetap di sini di dagu ya. Di dagu. Nah, pakai di sini tetap di sini. Terus kalau nanti kalian berhenti baru pakai maskernya. Tujuannya seperti itu. Dan ingat jaraknya 20 meter dari orang terdepan. Ketika barengan rombongan. Itu udah ada ininya. Terus pas sampai di daerah banyak pasar, banyak kerumunan, pakai masker lagi. Itu sudah lewat, lepas lagi. Masa nggak lucu kan kalian tujuannya olahraga? Bengek. Tapi sebenarnya bisa loh diakali juga. Ketika memang lu takut dengan COVID ini, kan sekarang udah ada tuh face shield. Oh, yang ini nutup muka loh. Jadi kan muka lu ya aman lah, kan ada ininya tuh pelindungnya tuh depan muka. Jadi kayak gitu. Kalau menurut gua ya tinggal pakai face shield. Ya masker tetap di dagu. Ketika lu istirahat bisa tuh dipakai lagi masker. Bener. Ya. Gua tambahin dari gue deh, pakai face shield. Terus pakai masker. Ya tetap lagi sih kalau nanti kalian emang bagi gue sepeda, ingat yang disarankan sama dokter Reisa itu sepedanya yang ringan dan sedang, jangan yang berat. Kalau berat ya nanti tubuh kalian tuh jadi lemah karena kecapean. Dan disaranin sama dokter Reisa cukup sepeda dengan kemampuan kalian. Ngukur kalian lemah apa enggaknya ketika kalian ngomong itu sesak atau tidak, ngap apa tidak. Kalau udah ngap, dengan berhenti aja deh gitu. Status sebentar, masuk dulu di mana, terus gue lagi gue jalan. Jadi tiap orang itu stamina tubuhnya itu beda. Mempunyai porsi yang berbeda-beda. Ketika lu sudah tidak mampu, akan lebih baik lu berhenti dahulu untuk istirahat. Gitu. Jangan memaksakan sebenarnya. Iya benar, gitu juga. Semua pun jadi paksakan nggak enak. Yes. Pengalaman.
Terus ada lagi nggak Ki? Apanya? Iya, Tambahan. tentang itu, ya. Tambahan. Tadi tuh yang poin pertama sebenarnya yang gue pengen ini. Si sosiolog UGM namanya siapa namanya? Sakit Harim, dia berkata kita bisa melihat kondisi sepeda ini tren atau sadaran kesehatan ketika pandemi ini berakhir. Oh. Nah, itu dia bilang kalau ini pandemi ini berakhir terus mereka tetap kembali ke kendaraan yang bermotor, berarti emang tren aja. Dan saran gue sih dari pemerintah, mumpung nih lagi ada tren sepeda ini, tolonglah cepat digagas seperti jalur sepeda sendiri, fasilitasin biar orang yang lagi tren ini nanti ketika pandemi berakhir tetap betah pakai sepeda, kan lumayan. Yang pertama polusi berkurang, transportasi pasti naik itunya orang pakai kan, terus jalanan jadi bersih, semua bersih enak gitu kan. Ya tapi kalau terus saran gue sih tolong cepat-cepat lah kayak di Itali pemerintahnya ngasih subsidi buat beli sepeda ke orangnya biar orang-orang pakai sepeda lagi. Ya kalau pemerintah mau ya silakan, gue setuju banget setiap daerah di jalur masing-masing. Sebelum kita tutup acaranya nih, ada nggak pesan-pesan buat para penonton yang pengguna sepeda baru? Ya. Oke. Untuk teman-teman yang pengguna sepeda baru yang karena COVID ini pada beli sepeda, saran gue teman-teman tuh coba dananya. Bukan dananya. Lebih baik daripada membeli sepeda. Lebih baik membeli kebutuhan pokok. Ya dananya daripada kalian udah ngeluarin uang mahal-mahal buat beli sepeda yang sekian juta, coba kalian seringlah main sepeda, bukan hanya untuk olahraga doang tapi untuk sehari-hari. Contohnya kalian ke minimarket, ke pasar, gunakan sepeda. Motor kalian simpan aja. Itu kan kadang tempatnya itu pakai sepeda aja gitu. Coba ke situ arahnya, nanti kalian bakal kerasa kok ternyata pakai sepeda tuh enak ya. Lebih murah, nggak perlu mikir beli oli terus bisa bensin lagi, cuma isi tenaga aja buat goesnya. Itu bagus, itu ada gue ke situ sih minatnya. Kalau dari gue ya pesan buat gue buat penonton maksudnya. ya pesan dari gua buat lu. Nah, itu. Salah ya, gua salah ngomong ya. Maksud gua itu buat kalian yang bersepeda, yang baru lah, baru saat ini menggunakan sepeda, tolong etika bersepedanya dijalankan. Kalau misalkan lu nggak tahu, bisa searching Google. Nah, bener tuh. Google pinter kok. Lu nanya apa aja dijawab sama dia. Iya. Pada yang apa sih? Ketika lu bersepeda nggak tahu apa-apa, jadi lu kayak seperti contoh di video tersebut. Itu nggak hanya merugikan apa sih? Nggak pengendara lain doang yang dirugikan sebenarnya. Kalau tuh orang emosi yang naik mobil itu bisa ditabrak cuy. Tabrak tuh. Jadi yang salah siapa? Pengendara mobil kan jatuhnya. Kampret emang. Mungkin pesan dari gue itu aja. Etika bersepedanya, lu kalau nggak tahu searching Google udah pinter. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share Kemana? ya media sosial lu masing-masing. Ya bener itu. Bye.